Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita selalu semangat dalam belajar pada masa pandemi ini. Nah, hari ini kita akan belajar daring untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan untuk semester 5 cabang Purwodadi ya. Nah, Psikologi pendidikan. Sebelum ini pernah enggak teman-teman mengenal atau mendengar istilah kata psikologi pendidikan? Atau sebelumnya teman-teman pasti sudah pernah mendapatkan mata kuliah psikologi, entah itu pengantar psikologi atau psikologi umum. Nah, hari ini kita akan membahas tentang psikologi pendidikan yang mana kita ingat-ingat dulu apa itu pengertian dari psikologi. Saya yakin teman-teman sudah tahu karena apa? Psikologi umum, psikologi pendidikan, pengantar psikologi, psikologi belajar, itu sudah kita dapatkan di semester sebelumnya. Nah, kita ingat kembali bahwasanya psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang apa itu tingkah laku manusia. Kalau dulu dibahasakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia, tapi sekarang lebih dikonotasikan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tingkah laku manusia. Kenapa tingkah laku itu muncul, bagaimana tingkah laku itu bisa ada, kemudian berbedakah tingkah laku orang yang ada di sekitar kita antara satu dengan yang lainnya. Kemudian bagaimana tingkah laku itu bisa dikendalikan dan seterusnya. Nah, jadi psikologi pendidikan adalah tentang bagaimana kita membahas atau mencari dari tingkah laku manusia yang bisa kita arahkan ke pendidikan. Maksudnya bagaimana? Jadi, psikologi pendidikan itu adalah cabang ilmu yang membahas tentang bagaimana kita memfasilitasi peserta didik kita dalam pendidikan nantinya yang menyesuaikan dengan pola tingkah laku manusia. Jadi contoh, dalam psikologi pendidikan kita akan temukan bagaimana cara manusia itu belajar. Jadi gaya belajar manusia itu ada berapa? Nah, jadi ada contoh gaya belajar manusia ada 3. Gaya apa saja? Auditori, dan seterusnya itu ya. Jadi ternyata gaya belajar peserta didik kita itu ada yang hanya dengan guru menjelaskan di depan mereka sudah paham, sudah ingat, atau guru harus menggunakan media dan menjelaskan baru mereka akan ingat, atau ada lagi satu gaya belajar yaitu dengan hanya melihat saja. Ini seperti media PowerPoint, bergambar dan yang lain sebagainya, itu siswa kita sudah paham dan mengingatnya. Nah, jadi kenapa psikologi pendidikan itu penting untuk kita pelajari? Karena psikologi pendidikan itu nantinya akan kita gunakan sebagai basic dalam pembelajaran kita di masa yang akan datang, ketika kita menjadi guru, ketika kita menjadi dosen, ketika kita menjadi trainer, seorang pendidik, yang mana psikologi pendidikan ini akan memberikan wacana kepada kita tentang cara bagaimana menyikapi keadaan siswa, cara bagaimana menyikapi pembelajaran siswa, modelnya bagaimana, strateginya bagaimana, kemudian cara kita menyajikan pembelajaran itu yang seperti apa. Nah, ini nanti yang akan menjadi bahasan tentang psikologi pendidikan. Jadi intinya, psikologi pendidikan itu digunakan sebagai penunjang profesionalitas kita sebagai seorang guru. Karena apa? Karena guru dituntut untuk bisa selain transfer of knowledge, tapi juga harus bisa memahami keadaan siswa pada saat pembelajaran. Jadi contoh,
ketika kita di dalam kelas, kita pasti akan menemukan beberapa golongan siswa yang ada di kelas kita. Kita contohkan dengan sederhana, ada siswa yang benar-benar pendengar, yang mendengarkan. Ada siswa yang kritis, dalam artian sering berbicara, bercanda, dan yang lain sebagainya di kelas, tapi juga mereka merespon dari apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, ada siswa yang hanya duduk diam melihat tanpa mendengarkan. Jadi ternyata siswa kita di kelas itu juga ada yang melamun. Nah, kemudian yang keempat, siswa ini hanya menginginkan absen. Jadi di dalam kelas mereka setelah absen bisa tidur atau ngobrol dengan teman yang lainnya, main HP. Nah, jadi ternyata siswa yang ada di kelas kita itu mempunyai golongan yang macam-macam. Nah, itu tentang psikologi pendidikan ada, itu tentang bagaimana kita seorang guru menyikapi dari keadaan siswa kita tadi yang bergolong-golong itu ya, yang banyak-banyak golongan itu, yang macam-macamnya semakin lama, semakin tahun dari tahun dulu sampai tahun sekarang akan mengalami pergeseran dan perubahan, dan tentunya akan semakin banyak golongan karena sifat manusia itu akan selalu menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Nah, jadi psikologi belajar itu tentang bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada siswa kita dengan pendekatan psikologis. Jadi, bagaimana kita mengetahui perasaan siswa, ekspresi siswa ketika siswa itu sedang dalam masalah, ketika siswa itu sedang tidak mood, ketika siswa itu sedang antusias mendengarkan apa dari penjelasan kita. Oke, kemudian selain itu kita juga akan belajar tentang teori-teori belajar. Jadi dalam psikologi pendidikan kita akan belajar tentang teori-teori belajar yang seperti contohnya saya contohkan tadi, gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa ada berapa, kemudian metode belajar itu bagaimana, metode pembelajaran itu yang bagaimana. Kemudian dalam psikologi pendidikan kita juga akan membahas tentang kematangan anak. Jadi ternyata teman-teman pada level tertentu, pada jenjang pendidikan tertentu, maka kita dituntut untuk menjadi guru yang bisa memahami keadaan siswa. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mengajar di PAUD akan berbeda dengan ketika kita mengajar di SD. Akan berbeda lagi ketika kita mengajar di SMP. Kemudian berbeda kembali ketika mengajar di SMA dan bahkan jenjang perkuliahan. Kemudian adalah yang seterusnya pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis itu bagaimana? Jadi seorang guru itu bukan hanya serta-merta transfer of knowledge, menyampaikan materinya bagaimana, menyampaikan materinya apa, menjelaskan saja, tapi juga butuh tahu kondisi dari siswa. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita seorang guru, ternyata ketika kita mengajar di daerah maritim, daerah yang sering dibahasakan oleh orang Jawa dengan bahasa pesisir, itu akan berbeda dengan ketika kita menjadi guru di daerah pegunungan. Kenapa? Karena mereka punya aktualisasi lingkungan, karena mereka punya gaya masyarakat yang berbeda. Jadi cara belajar mereka pun akan muncul dengan banyak perbedaan sekali. Kemudian ketika kita sudah mengetahui kondisi psikologi siswa, diharapkan akan memberikan dampak, akan memberikan implikasinya kepada gaya atau media atau metode pembelajaran kita nanti. Jadi dalam aktivitas pembelajaran, proses belajar mengajar kita itu dilandasi dengan teori-teori pendidikan yang ada dalam psikologi pendidikan. Bukan hanya kita seorang guru menyiapkan materi dengan metode yang umumnya digunakan, bukan seperti itu. Tapi ternyata dalam proses belajar mengajar, kita sebagai seorang guru juga dituntut untuk bisa memilih metode yang sesuai dengan
keadaan siswa dan lingkungan, terutama fasilitasnya. Nah, jadi teman-teman, kembali lagi, karena ketika kita melihat di masyarakat kita bahwa dalam masyarakat ketika kita mendidik anak di sekolah dan ketika kita ketemu anak di rumah, ternyata mereka akan mengalami pendidikan yang berbeda. Kenapa ada psikologi pendidikan? Ternyata ini juga bisa memediasi hal tersebut. Jadi ketika di rumah diharapkan orang tua bisa bersinergi dengan guru dengan menyamakan pendidikan yang diberikan di sekolah. Maksudnya bagaimana? Kalau di sekolah kita contohkan Ananda Adam ya, kita contohkan nama siswa kita adalah Adam. Adam di sekolah adalah juara 1, yang mana mereka aktif mengutarakan pendapat, bisa menyampaikan apa yang mereka pikirkan. Tetapi ternyata di rumah, Adam tadi dikatakan orang tuanya sebagai anak yang pendiam. Nah, kita sebagai guru diwajibkan untuk bisa menjadikan Adam itu sesuai dengan apa yang ada di sekolah. Jadi Adam yang mampu mengutarakan pendapat, Adam yang bisa mengatakan apa yang mereka pikirkan, bukan Adam yang pendiam. Bagaimana cara kita? Kita bisa melihatnya. Contoh, ketika anak di rumah, si Adam di rumah ternyata oleh orang tuanya didoktrin dalam pikirannya. Dia dijustis bahwa dia dijanggal bahwasanya Adam adalah orang yang pendiam, yang tidak akan berbicara ketika tidak ditanya. Ini umumnya orang tua ketika di rumah, yang kadang tanpa sengaja itu menyebabkan pikiran anak terdoktrin bahwa mereka adalah pendiam, yang seharusnya tadi ketika di kelas mereka cerewet, ternyata bisa menyampaikan pendapat, bisa mengutarakan apa yang mereka pikirkan. Nah, itu juga kegunaan dari kita mempelajari psikologi pendidikan. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, psikologi pendidikan adalah bahwasanya kita mempelajari bagaimana kita sebagai seorang guru mampu menyajikan yang terbaik kepada siswa kita dengan metode, dengan strategi, dengan media, dengan materi yang benar-benar kita persiapkan sesuai dengan kondisi anak didik kita. Oke, untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan. Seandainya nanti ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita diskusi bersama, atau kita bisa sharing di grup WhatsApp kita. Oke, terima kasih. Semoga kita selalu dalam limpahan kesehatan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.